Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, khususnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama Islam seperti kita ketahui merupakan agama yang mudah, disebut agama samha. Agama yang tidak sulit. Memang Tuhan tidak menghendaki kita sulit. Dalam ayat 185 Al-Baqarah Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan, bukan kesukaran. Beliau berfirman juga di surat Al-Hajj 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tuhan tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan untuk kalian. Tidak ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang diutus Allah untuk membawa agama Islam ini menyatakan innad dina yusrun. Perhatikan, bukan ad-dinu yusrun, tapi bahkan innad dina yusrun. Sungguh agama ini gampang, tidak sulit. Innad dina yusrun. Sungguh agama ini mudah. Tapi kalau ada orang yang memberat-beratkan yang mudah ini, yang ringan ini, dia sendiri yang akan kewalahan. Wala yusaddad dinu illa khulaba. Itu sabda Rasul dalam hadis sahih. Kenapa agama ini mudah? Karena Rasulullah yang membawa agama ini menyatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku perintahkan kepadamu suatu perintah, kerjakan semampumu. Semampumu ini kuncinya. Ini yang membuat mudah. Allah sendiri berfirman dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampumu. Semampumu ini adalah kuncinya. Karena itu kalau kita lihat contoh-contohnya banyak sekali. Kita diperintahkan sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Tapi ketika kita pergi jauh, kita bisa dapat korting. Asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat. Bahkan bisa kita gabungkan antara zuhur dengan asar, 2 rakaat. Disebut jamak qasar. Jadi tergantung kondisi kita, karena agama itu untuk kita, bukan untuk Allah. Untuk kita. Jadi Tuhan menjadikan kondisi kita sebagai perhitungan. Kita kondisinya kayak apa? Kita di rumah sembahyang 4 rakaat. Perjalanan jauh 2 rakaat. Puasa wajib bulan Ramadan kita puasa. Tapi kalau kita sedang bepergian, kita boleh tidak puasa, diganti nanti kalau kita sudah tidak bepergian dan dalam kondisi yang memungkinkan kita puasa. Kalau sama sekali tidak bisa dimungkinkan, kita bisa membayar fidyah kalau orang sudah tua renta, tidak kuat. Kita tidak bisa Jumatan, kita bisa. Kenapa nggak bisa Jumatan? Karena ada uzur. Misalnya hujan lebat. Ada hujan lebat. Dulu sudah pernah ada hujan lebat. Hayya 'alas sholahnya oleh muadzin diganti ala shollu fi buyutikum.
Jadi salat Jumat bisa diganti salat zuhur. Kita ada ke masjid tapi di rumah. Itu kalau hujan lebat saja bisa dijadikan uzur untuk kita tidak Jumatan. Nah ini ada virus menular yang mengguncangkan dunia, bahkan membuat panik orang banyak. Bukan karena kita berani mati, bukan. Tapi karena kita tidak mau menyebarkan, menularkan sesuatu yang nanti sulit dikendalikan. Nah, nanti kita nggak bisa silaturahmi sama kawan-kawan. Kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Kita bisa sholat duha, kita bisa sholat qobliyah ba'diyah duhur. Kurang banyak kita qobliyahnya 4 kali. Bisa. Sendirian kita tidak bisa melakukan zikir. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas." Setiap persendian kita ini bisa menjadi ibadah, bisa untuk kita jadikan sarana melakukan amal-amal yang baik. Kita berzikir, kita berselawat, kita beristighfar. Bahkan istighfar dan selawat ini sangat perlu pada saat sekarang. Karena Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selagi kaum itu beristighfar. Kita bersalawat mengharap hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita dan beristighfar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan wabah yang menggunjingkan dunia ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya dikembalikan kepada kita semua. Kalian semua sehat walafiat, lahir dan batin. Yang terpapar juga segera sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.